Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramaditya Raihan Ramadan Putra dengan NPI 14624000081. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen saya dari mata kuliah pemrograman perangkat lunak yang bernama Bapak Muhammad Firdaus .st.m.com. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari semester 2 yang dimana menggunakan program Python. Baik, akan saya langsung ke soalnya. Mohon izin untuk menjelaskan soal. Di sini diberikan perintah untuk membuat dua file, yaitu pembelian.txt dan customer.txt. Nah, di dalam pembelian ada dua menu, yang dimana menu pertama adalah masukkan data pembelian dan tampilkan semua data pembelian. Lalu ketika saya sudah memasukkan data, maka output menu dari masukkan data pembelian ini adalah seperti berikut. Ada nomor KTP yang dimana diisi dengan nomor KTP, lalu merek yang dimana diisi dengan merek kendaraan, tipe kendaraan, ada tahun kendaraan, dan harga kendaraan. Lalu di akhir akan diberikan opsi atau pilihan yang dimana ditanya simpan, pilih yes atau no. Ketika saya memilih yes, maka program ini akan menampilkan output seperti ini. Bukan menampilkan, akan memasukkan data yang ketika saya tampilkan, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, tapi ketika saya memilih tidak, maka data tersebut tidak akan disimpan dan akan muncul notifikasi sesuai yang saya masukkan untuk print-printannya. Lalu yang kedua adalah buat menu untuk file customer.txt. Nah, di sini ada 5 menu, yang dimana yang pertama adalah masukkan data customer, lalu yang kedua adalah tampilkan semua data customer, yang ketiga hapus data customer, yang keempat adalah cari customer sesuai nomor KTP. Jadi ketika saya memasukkan nomor KTP, maka nomor KTP itu akan dijadikan kunci untuk mencari identitas atau informasi dari sebuah atau identitas customer ya. Lalu yang kelima adalah cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, ini ketika yang nomor 4 tadi adalah cari customer sesuai nomor KTP, itu hanya mencari data customer. Maka yang kelima adalah cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Jadi nomor 5 ini adalah mencari pembelian, yang dimana pembelian ini tadi sesuai nomor KTP. Namun saya berinisiatif untuk membuat atau menyatukan keduanya. Jadi di sini nanti akan menjadi lebih simple dan mudah. Lalu yang ada contohnya yaitu ketika output menu masukkan data ditampilkan, maka data dari sebuah atau identitas customer akan seperti ini ya. Ada nomor KTP, ada nama, ada alamat di sini, ada kelaminnya, dan ada simpan yes atau no. Jika iya, maka tampilannya akan seperti data pembelian tadi, yaitu seperti ini Pak. Lalu namanya sama dan kelaminnya juga di sini, alamat dan nama. Lalu ada output menu cari customer sesuai nomor KTP. Nah, di sini ketika saya menginputkan atau memasukkan nomor KTP, maka ini akan mencari data customer yang dimana datanya berupa nomor KTP, nama, alamat, dan jenis kelamin. Lalu ketika output menu cari pembelian customer sesuai KTP. Nah, ketika pembelian ini dicari berdasarkan KTP atau pembeliannya tadi diinputkan itu di temuan KTP, maka data dari customer beserta nama, merek, dan sebagainya itu tampil di output menunya ketika saya menampilkan seperti nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe. Jadi customer dan pembelian ini dijadikan satu, sehingga data-datanya akan lengkap ketika saya memanggilnya. Jadi tidak harus memanggil satu persatu. Nah, di sini diberikan penjelasan program akan cari pada dua file, yaitu dari nomor KTP, nama, alamat pada customer.txt, lalu merek, tipe, tahun, harga pada pembelian. Baik, di sini saya membuat 3 file Python
yang dimana yang pertama adalah menu. Menu ini adalah yang menampung fungsi dari pembelian .py dan customer.py atau Python. Nah, di pembelian dan customer ini tersimpan atau memuat fungsi-fungsi yang dimana ketika dipanggil atau dijalankan di menu py ini atau menu Python ini, sehingga ini lebih ringkas dan lebih simpel dan tidak harus memakan banyak space Pak. Nah, di sini akan saya lanjutkan untuk penjelasan pada fungsi yang Python, pembelian Python. Nah, di sini kode saya cukup simpel. Saya akan mulai menjelaskan untuk pembelian Python. Di sini saya ada satu file pembelian Python di mana berisi dev input pembelian. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan fungsi dari input pembelian, di mana ada print tambah data pembelian. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sebuah judul. Jadi ketika saya menampilkan sebuah judul di sini, saya ketik ranti menu. Oh ya, disclaimer dulu, izin untuk menjelaskan saya meran dari menu P Bapak. Jadi ketika saya ingin menjalankan program ini, maka saya akan menjalankannya dari menu.python ini, bukan dari pembelian ataupun dari customer, karena dua file ini hanya berisi fungsi saja. Untuk program menu utamanya itu ada di menu Python Bapak. Jadi ketika saya ini dan mengeklik menu customer, menu pembelian. Nah, di sini ada tambah data pembelian digunakan untuk judul ketika saya ingin menambah data pembelian. Jadi ketika saya memilih opsi 1, nah di sini akan muncul data pembelian, tambah data pembelian sini sama. Nah, ketika saya ubah di sini, misalnya tambah pembelian saja, saya save, maka ketika saya ulang lagi dari 0, yaitu saya meran lagi Bapak. Nah, di sini ada 2. Nah, di sini akan berubah Bapak. Jadi print di atas ini untuk judul saja Bapak. Jadi ketika saya ingin mengubahnya, maka saya tinggal mengubah di pembelian, tapi meran programnya tetap di menu.python ini, sehingga program ini jadi lebih simpel dan fungsinya itu terdefinisi sendiri-sendiri. Jadi tidak jadi satu dan membuat bingung. Jadi lebih simpel saja Bapak, menurut saya. Nah, saya ubah kembali Bapak, tambah data pembelian. Nah, baik, selanjutnya adalah KTP input nomor KTP. Nah, di sini kegunaan dari KTP, merek, tipe, tahun, harga diinputkan di sini ini untuk menginput nomor KTP. Nah, ketika saya ingin menginput nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, ini adalah fungsinya Bapak untuk menginputnya. Nah, di sini untuk print dari KTP itu sendiri. Jadi nomor KTP, ketika saya run tadi ada nomor KTP di sini, ada penjelasan data nomor KTP. Lalu ketika saya klik enter, maka akan muncul merek, yaitu merek di sini. Merek ini Bapak. Nah, ketika saya lanjutkan lagi mereknya ini, maka tipe muncul. Lalu lagi maka tahunnya selanjutnya akan muncul, dan terakhir harganya, yaitu di sini input juga sama, maka akan muncul harga. Saya inputkan 23 juta, maka di sini akan langsung muncul pilihan Bapak, yaitu simpan sama dengan input yes atau n. Nah, di sini ada strip upper. Strip ini untuk menghapus spasi setelah menyimpan datanya Bapak, atau setelah memilih pilihannya. Nah, di sini upper ini digunakan untuk tidak membedakan antara huruf kapital. Jadi ketika saya ingin memilih huruf Y kecil, maka huruf ini akan terdeteksi sebagai Y besar ini Bapak, pilihan Y ini Bapak. Atau ketika saya memilih N kecil, maka akan terdeteksi sebagai N besar di sini Bapak. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke fungsi if simpan sama dengan Y.
jika saya simpan ini sama dengan Y, jika pilihan simpan saya atau pilihan saya di sini adalah yes, Y, maka buka pembelian txt sebagai append as a file, sebagai file. Pembelian txt ini akan disimpan sebagai file. Jadi data yang saya simpan ini akan disimpan sebagai file. Jadi ketika program ini saya tutup atau saya kill, saya break, maka program ini akan tetap menyimpan Bapak. Menyimpan data yang saya simpan, yaitu 111 RE 2003 dan harganya 23 juta. Nah, ketika saya pilih yes, Y kecil, menggunakan ini karena sudah ada fungsi apre Bapak ya. Jadi memilih Y kecil pun akan terdeteksi sebagai Y besar. Enter, data pembelian akan muncul notifikasi. Data pembelian berhasil disimpan. Nah, file write ini dibaca sebagai file KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Nah, variabel di sini harus sama Bapak dengan ini Bapak, sehingga akan cocok nanti ketika ini dimasukkan ke dalam file. Nah, file write ini dibaca sebagai file. Jadi ketika saya menutup programnya, maka data tersebut akan masih tersimpan. Nah, di sini jika saya lihat semua pembelian, maka akan muncul ini data yang sebelumnya saya masukkan Bapak. Nah, ini akan data yang baru saya masukkan. Nah, ketika saya meng-close program ini, oke, dan saya merun lagi dari menu ini, maka ketika saya ingin melihat menu pembelian dan saya ingin melihat datanya akan masih tersimpan Bapak, karena data-data ini dibaca sebagai file dan ada fungsi append untuk menyimpan ini sebagai file, sehingga ketika saya ingin berhenti atau keluar dari program, maka datanya akan aman tersimpan di dalam program tersebut. Nah, jika saya tidak memilih yes, artinya saya memilih N, maka data tersebut tidak akan disimpan. Jadi ketika saya ingin menambahkan data lagi Bapak, nomornya 112 dengan merek ini, tipe tahunnya 2003, harganya 23, maka ketika saya memilih N kecil, maka atau N besar mungkin. Nah, di sini ketika saya enter, ketika saya pilih N besar, maka nah data tidak akan disimpan Bapak, dikarenakan di sini ada dua pilihan. Jadi ketika saya ingin memilih yes, maka fungsi ini akan dijalankan, yaitu menyimpan data ke dalam file, sehingga file tersebut data tersebut tidak akan hilang meskipun saya menutup programnya. Nah, ketika saya tidak ingin menampilkan atau tidak ingin menyimpan data, maka notifikasi ini akan keluar Bapak, yaitu data tidak disimpan. Lalu fungsi selanjutnya yaitu adalah def tampilkan pembelian. Nah, di sini berguna untuk menampilkan data pembelian, yaitu kolom ini Bapak. Di sini ada print data pembelian, yaitu ada judul data pembelian, dimana ketika saya ubah maka dia akan mengubah Bapak data pembelian kendaraan. Maka ketika saya save dan saya tampilkan di sini, yaitu lihat semua pembelian, maka saya akan run ulang Bapak, dikarenakan ini harus di run ulang. Nah, ketika saya create menu dan lihat data semuanya, maka di sini akan berubah menjadi data pembelian kendaraan Bapak. Nah, judul di sini hanya print judul saja. Jadi di sini hanya print saja Bapak, print untuk judul. Nah, yang kedua adalah print F nomor K. Di sini berguna untuk mengatur jarak tabel, sehingga ada jarak tertentu yang dimana diatur menggunakan angka-angka ini Bapak. Angka-angka ini bermaksud rata kiri 10, ini rata kiri 12, rata kiri 12, dan rata kiri 8, lalu harganya adalah yang di terakhir ini Bapak. Lalu ada print ini titik 60 kali 60, itu artinya garis ini 3 kali 60 itu digunakan untuk baris ini Bapak, sehingga lebih rapi dan tampak seperti tabel. Nah, selanjutnya adalah try, ini untuk
try with open pembelian. Nah, di sini ada try untuk meminimalisir dari segala error di dalam program Python ini, Bapak. Nah, di sini ada with open, buka sebagai pembelian txt R, yaitu buka file pembelian txt sebagai R. R di sini memiliki arti read file, ya, dimana ini bisa diartikan sebagai membuka pembelian txt sebagai pembaca saja, Bapak. Jadi saya di sini ketika membuka file pembelian txt atau data-data di dalam pembelian txt, maka data-data ini akan dibuka sebagai pembaca saja. Jadi tidak akan diartikan sebagai admin atau sebuah tuannya di sini. Jadi saya tidak bisa mengedit data-data yang ada di dalam pembelian txt ketika saya membuka sebagai read file atau pembaca. Di sini ada as file sebagai file, for baris untuk baris di dalam file, in file di dalam file, data sama dengan baris .strip. Jadi di sini ada print f data. Jadi ketika saya ingin menampilkan data, maka data di sini akan mencocokkan, Bapak, yaitu ketika saya menampilkan data dari opsi pembeli. Nah, di sini saya menampilkan data nomor 2, yaitu data pembelian. Lihat semua data pembelian. Nah, di sini ada 2 data pembelian, Bapak, yang dimana ada data KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Nah, di sini ada data 0, data 1, data 2, data 3, dan data 4. Nah, di sini ada data 0 yang dimana berisi nomor KTP, data 1 yang berisi merek, data 2 yang berisi tipe atau tipe kendaraan, lalu data 3 yang berisi tahun, dan terakhir data 4 yang berisi harga. Nah, di sini sama untuk tabelnya, Bapak, atau ketentuan tabelnya, yaitu data 12, data 2, data di bawah 12, di bawah 8, data 4 sama seperti di sini, Bapak. Jadi data-data di sini dicocokkan agar bisa disimpan ke dalam file. Dan jadi ketika saya hapus pun, saya tutup programnya pun, data-data ini akan tersimpan, Bapak. Lalu di sini ada xjob file not found error, print belum ada data pembelian. Nah, ketika saya belum memasukkan data pembelian, maka peringatan ini akan muncul, Bapak. Jadi ketika saya tidak memasukkan data pembelian sama sekali, maka akan muncul peringatan belum ada data pembelian. Baik, segitu saja untuk penjelasan dari fungsi-fungsi di dalam pembelian .python ini, Bapak. Berikut akan saya lanjutkan kepada fungsi dari customer, Bapak, yaitu ada di dalam sini. Baik, Bapak, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan fungsi dari customer.python, yang dimana tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi dari file yang bernama pembelian .python yang saya buat. Lalu sekarang saya akan menjelaskan dari file customer.python, Bapak. Nah, di sini untuk yang pertama ada dev input customer yang digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi ini ke dalam input customer, yaitu ketika saya ingin menginput data, maka saya akan menggunakan ini sebagai wadah untuk menyimpan fungsi-fungsinya, Bapak. Yang dimana diawali dengan ada print tambah data customer. Nah, ini digunakan untuk print ketika saya ingin menambah data customer, yaitu ada di menu customer, yaitu klik satu menu. Nah, tambah data customer ini berada di urutan pertama ini, Bapak. Jadi ketika saya ingin memilih tambah data customer, maka judul ini akan muncul, Bapak, yaitu sesuai dengan print-printan yang ada di sini. Lalu yang kedua ada KTP sama dengan input. Nomor KTP sama seperti yang di dalam pembelian tadi, Bapak. KTP sama dengan input ini digunakan untuk menginput KTP atau menginput data KTP yang saya masukkan, beserta yang di bawahnya juga ada nama yang saya input, yaitu nama, lalu ada alamat, lalu ada kelamin, jenis kelamin. Nah, di sini semuanya menggunakan fungsi input, Bapak, yang dimana ketika saya menginputkan suatu data, maka data tersebut akan diinput atau disimpan ke dalam file ini, Bapak. Dan di sini cocok, ya, Bapak, sesuai dengan nomor KTP. Jadi ketika saya memasukkan nomor KTP, ada nama, lalu ada alamat di sini, RE, saya lanjutkan, lalu muncul jenis kelamin sesuai dengan di sini. Nah, ini adalah sebuah
variabel Bapak. Jadi ketika saya ingin memasukkan ini, jadi data yang saya masukkan akan berada di dalam variabel KTP. Data nama yang saya masukkan juga ini akan berada dalam nama dan seterusnya Bapak. Lalu ada konfirmasi, yaitu menggunakan input juga Bapak, yang dimana ketika setelah selesai mengisi data ini semua, misal jenis kelaminnya adalah pria, maka di sini akan muncul input Bapak. Jika memilih yes, sama seperti di pembelian tadi Bapak, if konfirmasi sama dengan y, jika konfirmasi ini sama dengan ya, atau variabel konfirmasi ini menunjukkan ya atau pilihan yes, maka with open customer text, membuka file customer.txt sebagai event untuk menyimpan file as a file. Nah, file write fktp menulis file atau membaca file fktp nama, alamat, kelamin. Di dalamnya berisi nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Nah, di sini nama-nama ini, variabel ini sama dengan nama variabel di sini Bapak. Jadi ketika saya ingin menampilkan datanya, maka datanya akan cocok Bapak sesuai dengan nama variabel di sini. Jika iya, maka print data berhasil disimpan. Jika data ini benar atau iya saya simpan, maka data ini akan memunculkan data berhasil disimpan. Saya ketik ya kecil, maka akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Tapi jika tidak Pak, jadi ketika saya ingin tambah satu data terus, nah saya menambahkan lagi. Nah, tapi ketika saya milih no, maka program ini akan memunculkan tulisan data tidak disimpan sesuai dengan else di sini ya Bapak. Saya menggunakan if else agar lebih mudah untuk menyalin pilihan Bapak. Jadi saya ingin menyimpan data ini menggunakan pilihan yes atau no, sama seperti yang ada di soal yang UAS ini Bapak. Lalu yang kedua ada fungsi def tampilkan customer. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi Bapak, ada print and sama dengan data customer, di mana ketika saya menampilkan data semua customer, yaitu ada di pilihan nomor 2 Bapak di sini, maka akan muncul judul data customer di sini Bapak. Data customer yang digunakan untuk menampilkan judul saja Bapak. Lalu di bawahnya ada print F nomor KTP lebih kecil 12. Ini maksudnya untuk rata kiri Bapak, rata kiri 12 untuk mengatur jarak antara ini Bapak, sehingga akan membentuk tabel. Jadi ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, dan kelamin Bapak di sini Bapak. Nah, sini ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, dan kelamin atau jenis kelamin. Lalu di sini sama seperti yang tadi, ada print ini garis dikali bintang ini dikali 65, artinya 65 ini ada 65 buah. Lalu ada try untuk mengantisipasi error yang ada di fungsi-fungsi ini. With open, sebuah construct atau fungsi open membuka customer text sebagai R, tanda kutip R di sini itu sebagai R Bapak. Jadi sebagai R ini dimaksudkan untuk read file, sama seperti pembelian Python tadi Bapak. Di sini ketika saya ingin menampilkan data customer, maka saya tidak bisa mengedit dan saya hanya bisa membuka sebagai pembaca Bapak. Jadi saya di sini hanya bisa melihat datanya saja tanpa bisa mengeditnya Bapak, karena fungsi editnya ada di pilihan yang lain Bapak. Nah, di sini ada for baris in file, data, variabel data, berisi, baris, titik strip, titik split. Nah, baris, titik strip ini digunakan untuk menghapus spasi agar lebih rapi. Lalu split di sini digunakan untuk koma ini Bapak, agar data ini ketika ditampilkan dalam bentuk koma, maka data ini akan berupa nama, koma, nomor KTP, nama, dan seterusnya. Lalu except for file not found error ini ketika data ini tidak ada di sini, ketika saya memilih opsi 3 yaitu hapus data, maka saya akan memilih KTP. Nah, data berhasil. Nah, ketika data ini sudah dihapus dan tidak ada, maka ketika saya menampilkan nomor 2 ini Bapak, yaitu lihat semua, maka data ini akan muncul kosong Bapak. Nah, data ini kosong dikarenakan data ini sudah tidak ada Bapak. Untuk ini penjelasan file not found error ini dikarenakan customer txt ini belum ditemukan, yaitu customer txt nya tidak ada Bapak di dalam file yang saya simpan.
Lalu yang ketiga ada dev hapus titik underscore atau garis bawah customer Bapak. Buka kurung dan tutup kurung tanda kutip. Nah, target KTP input. Nah, di sini ada variabel baru Bapak yang bernama target garis bawah KTP. Ini dimaksudkan untuk mencari KTP yang ingin dihapus Bapak. Fungsi hapus ini, nah ini kan ada dev hapus customer Bapak, ini digunakan untuk menghapus. Nah, di dalam di dalam fungsi hapus customer ini ada beberapa fungsi yang dimana input untuk memasukkan KTP yang akan dijadikan target. Sama seperti yang saya contohkan tadi Bapak, ini ada masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan input nomor KTP sebagai awalan untuk menandai data tersebut ingin dihapus atau tidak. Nah, di sini masukkan KTP yang ingin dihapus, tanda kutip tanda titik 2 lalu input. Nah, data ini akan dimasukkan ke dalam target KTP Bapak sehingga akan diproses untuk penghapusan data Bapak. Lalu selanjutnya adalah try untuk mengantisipasi error segala error di fungsi ini tadi Bapak. With open customer text. Nah, ini membuka customer.txt, membuka sebuah file customer.txt sebagai read file, sebagai pembaca as a file semua data file read lines untuk membaca semua baris. Semua data ini Bapak akan dibaca sebagai file dan akan disortir berdasarkan nomor KTP yang saya input dengan hasil kosong untuk dikosongkan dulu Bapak agar nanti ditemukannya agar nanti dapat ditemukan dan dihapus sesuai dengan yang saya inputkan. Ditemukan false, ditemukan sama dengan salah. Nah, yang di bawahnya adalah for data in semua data. Nah, if not data starts with target KTP. Nah, ada di sini keterangan target KTP. Nah, dan start with ini digunakan untuk ketika target KTP atau nomor KTP yang saya inputkan itu sesuai dengan beberapa data, misalnya data ini Bapak, maka dia akan mencocokkan data sesuai dengan nomor KTP. Jadi target KTP yang saya inputkan, input KTP atau nomor KTP yang saya inputkan plus tanda koma, yaitu tanda koma di depan dengan hasil append, dengan hasil mengedit Bapak data. Nah, ketika ini berhasil, if no data ini, maka dia akan menandai data tersebut sebagai data yang saya cari Bapak untuk dihapus. Nah, ketika tidak, maka ditemukan sama dengan true. With open customer.txt sebagai w. Itu artinya Bapak file ini akan dibuat ulang ketika data tersebut tidak ada atau tidak ditemukan di dalam Python ini Bapak. Jadi ketika data itu tidak ada, maka Python akan secara otomatis membuat ulang. Namun jika data sudah ada, maka data tersebut akan dihapus oleh Python Bapak. Lalu file readless ini Bapak, dengan hasil ini untuk membuat agar hasilnya nanti rapi Bapak. If ditemukan, jika data ini ditemukan, maka data tersebut akan berhasil dihapus. Jadi ketika data itu berhasil ditemukan, ketika saya menginputkan nomor KTP yaitu 11 dan data tersebut berhasil ditemukan, maka data tersebut akan program Python tersebut akan menampilkan tulisan data berhasil dihapus Bapak. Tapi ketika data tersebut tidak ditemukan, maka data dari dengan nomor KTP tersebut tidak ditemukan Bapak. Jadi ketika saya contohkan di sini Bapak, jika saya memilih nomor 3, maka saya ingin menghapus misalnya nomor 111. Nah, akan muncul tulisan data dengan nomor KTP tersebut tidak ditemukan dikarenakan saya sebagai admin tidak pernah memasukkan atau menginput data nomor 111 ini Bapak, sehingga akan memunculkan tulisan data dengan nomor KTP tersebut tidak ditemukan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada except file not found error. Ketika file ini tidak ditemukan, maka file customer.txt belum ditemukan Bapak. Jadi karena file ini sudah ada di sini, maka ini tidak akan terjadi Bapak. Lalu selanjutnya adalah dev cari customer Bapak. Nah, di sini sama seperti fungsi yang hapus tadi Bapak. Di sini menggunakan variabel cari KTP. Di dalamnya variabel cari KTP ini berisi input masukkan nomor KTP yang dicari. Jadi ketika saya
saya contohkan saja Bapak, saya menambahkan sebuah data 113, lalu namanya Rehan, nama saya, alamatnya Surabaya, lalu jenis kelaminnya pria, saya ingin menyimpan data, yes, maka data similar. Ketika cari KTP ini menggunakan input atau saya menginputkan data sesuai KTP, maka akan oh ya, di sebelahnya ini muncul Bapak, masukkan nomor KTP yang dicari Bapak. Nah, ketika saya pilih nomor 4 yaitu cari customer, nah akan muncul pilihan atau muncul tulisan masukkan nomor KTP yang dicari, yaitu perinan dari ini Bapak. Nah, ini dimasukkan input KTP yang dimana saya memasukkan sebuah inputan nomor KTP untuk mencari ini Bapak, cari data customer. Jadi ketika saya ingin mencari data customer, maka saya tinggal menginputkan nomor KTP saja Bapak, agar bisa menampilkan lengkap-lengkapnya data dari identitas customer tersebut Bapak. Sama seperti yang hapus tadi Bapak, yaitu target KTP, maka di sini saya menggunakan cari tanda bawah KTP Bapak untuk memudahkan saya dalam membuat kodenya Bapak. Lalu ada try, yaitu untuk meminimalisir segala error yang ada di program ini atau di fungsi ini. With open customer.txt sebagai read file, sama seperti yang tadi Bapak, with open membuka file customer.txt, customer ini sebagai read file, sebagai pembaca saja Bapak. Jadi ketika saya ingin, misal saya memasukkan target ke nomor KTP yang saya masukkan tadi Bapak, yaitu ini 111, nah maka akan muncul data ini Bapak, yaitu data ditemukan sebagai 111 Rehan, Surabaya, dan jenis kelamin pria. Nah, di sini sebagai opsi atau sebagai mode pembaca saja Bapak. Jadi saya tidak bisa mengedit di sini Bapak ataupun menghapusnya di sini Bapak. Saya di sini hanya sebagai pembaca. For baris in file, dengan baris di dalam file, if baris starts with, cari KTP, variabel ini cari KTP di sini dimasukkan ke sini plus tanda koma, itu artinya Bapak, saya ingin mencari identitas dari customer tersebut melalui nomor KTP saja, yaitu berada di awal Bapak. Kalau dilihat urutannya ini Bapak, ada nomor KTP yang di awal, lalu ada nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di sini saya ingin mencari data customer ini menggunakan nomor KTP yang dimana itu hanya ada di awal saja Bapak. Jadi saya menggunakan fungsi if baris starts with untuk mencari di awal, cari KTP, variabel cari KTP yang tadi saya inputkan, yaitu nomor 111 ini Bapak, plus koma di awal baris. Data, variabel data ini sama dengan baris strip untuk merapikan, ini strip ini untuk merapikan ya Bapak ya, lalu split untuk membedakan koma ini Bapak. Nah, print data ditemukan, yaitu ketika berhasil, maka data tersebut akan ditemukan. Nah, di bawahnya akan muncul data 0, data 1, data 2, dan data 3 Bapak. Yaitu data 0 ini sebagai nomor KTP, data 1 sebagai nama, dan data 2 sebagai Surabaya, lalu terakhir data 3 sebagai pria Bapak. Jadi ini adalah untuk print atau menampilkan data yang saya input di tambah data customer tadi Bapak, yaitu pilihan nomor 1 ini Bapak. Lalu return untuk mengembalikan data ini ke dalam Python ini Bapak. Lalu jika tidak, else, maka print customer tidak ditemukan Bapak. Ketika saya ingin mencari sebuah customer nomor 4, lalu saya menamakan data acak ya Bapak ya, maka akan muncul tulisan customer tidak ditemukan Bapak, sama seperti print-printan di bawah ini Bapak. Nah, sehingga ketika saya mencari data yang tidak ada di dalam program Python saya, maka data tersebut program tersebut akan menampilkan tulisan customer tidak ditemukan Bapak. Lalu yang terakhir ada lagi except file not found error Bapak, yaitu digunakan ketika saya tidak bisa menemukan file customer ini Bapak, atau tidak cocok Bapak. Karena ini akan saya jelaskan di program menu nanti Bapak. Lalu ada dev tampilkan pembelian customer. Nah,
Untuk ini Bapak, untuk fungsi ini hanya menampilkan saja Bapak, sama seperti yang tadi Bapak, ini as a read file, itu sebagai pembaca saja Bapak, sebagai pembaca file saja. Jadi di sini ada div tampilkan pembelian customer, yaitu ini tampilkan pembelian customer ini sebagai wadah Bapak untuk menyimpan fungsi-fungsi di dalam ini Bapak. KTP input, nah di sini menampilkan KTP Bapak, masukkan nomor KTP. Kenapa ini sama seperti ini? Dikarenakan ini hanya sebagai menampilkan saja Bapak. Jadi tidak seperti fungsi tadi Bapak, fungsi dimana hapus customer dan cari customer yang dimana menggunakan variabel yang berbeda agar tidak tumpang tindih dengan KTP, variabel KTP di sini Bapak. Nah, di sini untuk menampilkan tampilan membeli customer dimana ini menjadi satu Bapak. Jadi fungsi pembelian dan fungsi customer ini dijadikan satu Bapak, sehingga akan menjadi data yang sangat lengkap Bapak. Di sini ada pelanggan sama dengan non, dikarenakan pelanggan dan pembelian ini sudah ada di dalam fungsi pembelian Bapak. Jadi diisi non agar ini nanti diisi oleh data yang ada di pembelian titik Python saya Bapak. Nomor 5, ketika saya tekan maka ada masukkan nomor KTP ini Bapak, sama seperti yang di awal tadi, disuruh untuk menginputkan nomor KTP Bapak. Nah, lalu selanjutnya kode selanjutnya adalah try with open customer txt sebagai R, sebagai read file sebagai pembaca, membuka file customer txt sebagai pembaca Bapak, as a file sebagai file, for baris in file, untuk baris di dalam file, if baris starts with KTP. Nah ini sama Pak. Nah ketika dihapus customer dan cari customer tadi menggunakan variabel yang sama seperti ini Bapak ya, berbeda sama yang di data awal tadi yaitu KTP, maka di sini menggunakan data yang sama Pak, yaitu KTP, variabel yang sama Bapak, sehingga data tersebut akan langsung ditampilkan Bapak, hasil inputan yang saya input di awal, koma, untuk mencari KTP di awal. Pelanggan menggunakan pelanggan ya Pak ya, yang tadi diisi dengan non ini, baris strip split break untuk memberhentikan fungsi ini dengan secara paksa ya Bapak ya. Pelanggan baris strip split. Nah strip untuk merapikan untuk agar membuat file ini atau tampilannya lebih rapi, split untuk membedakan koma ini untuk mencari data yang ada di koma awal Bapak. Except pass, lalu ada try lagi Bapak, try untuk meminimalisir program tadi Bapak, seperti tadi Bapak. Nah di sini fungsinya sama Bapak seperti ini, bedanya di sini ada dua Bapak, yaitu customer txt, lalu ada pembelian txt Bapak, sama seperti tadi, fungsinya pun sama Bapak. With open, pembelian txt sebagai read file sebagai pembaca, as a file, for baris in file, fungsi baris untuk baris di dalam file, if baris starts with KTP. Nah kenapa ini menggunakan yang sama Bapak? Dikarenakan KTP ini menjadi satu kesatuan Bapak. Jadi data-data ini digabung. Misal saya ingin memberi nama nomor KTP 111, data pembelian ini juga menggunakan nama nomor KTP 111. Maka ketika saya mencari data pembelian, customer pembelian, saya mau klik 111, maka data pembelian tersebut akan ada Bapak, akan lengkap dari data customer, identitas customer, sampai data-data pembelian dari customer tersebut Bapak. Di sini menggunakan variabel pembelian. Nah pembelian sini diisi non tadi Bapak, yang dimana digunakan untuk fungsi pembelian, baris strip split sama seperti tadi, lalu except pass. Nah di sini ada if pelanggan and pembelian. Ketika pelanggan dan pembelian cocok, ketika nomor KTP yang ditemukan ini cocok atau sama, maka akan menampilkan print detail customer pembelian, judul ini Bapak ditampilkan, print F nomor KTP pelanggan 0, F nama pelanggan 1. Pelanggan ini sebagai nama data ya Bapak ya, sama seperti data-data sini tadi Bapak, data 0, data 1 untuk menampilkan Bapak. Nah di sini pelanggan 0, pelanggan 1, alamat sebagai pelanggan 2, merek sebagai pembelian 1, tipe sebagai pembelian 2, tahun sebagai pembelian 3, dan harga sebagai pembelian 4, yang artinya nomor KTP, nama dan alamat ini ada di dalam customer, data dari nomor KTP, nama dan alamat ada di dalam customer titik Python Bapak. Nah untuk merek, tipe, tahun, dan harga ini ada di dalam file pembelian titik Python Bapak. Baik Bapak, akan saya contohkan lagi Bapak, yaitu ketika saya klik 1, nah
Di sini akan muncul Bapak, yaitu nomor KTP 111 dengan nama Rehan, alamat Surabaya, mereknya Nmax, tipenya 65, 2003, 25 juta. Di sini saya akan mencocokkan Bapak dengan data yang ada di pembelian Bapak. Karena data yang di sini sudah cocok dengan data di customer, maka saya akan mencocokkan dengan data yang ada di pembelian, yaitu ada di dua menu pembelian, ada di lihat semua data pembelian. Nah, di sini akan muncul Bapak nomor KTP 111, yaitu membeli merek Nmax dengan tipe 65 tahun 2003 dengan harga 25 juta. Ini cocok dengan data-data yang ditampilkan oleh pembelian ini Bapak. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa fungsi program ini ketika saya ingin menampilkan nomor KTP 1, maka otomatis nomor KTP yang sama di dalam fungsi pembelian dan fungsi customer akan digabung Bapak menjadi satu kesatuan, sehingga ketika ditampilkan di sini maka akan hasilnya seperti ini Bapak. Nomor KTP 111, namanya Rehan, alamat Surabaya, mereknya Nmax dan tipenya 65, tahun 2003 dan harga 25 juta. Ini menjadi satu kesatuan Bapak, di mana ini data 3 ini adalah milik dari customer.python, lalu data yang 4 ini milik dari pembelian.python atau di dalam fungsi pembelian.python. Nah, tetapi jika data tersebut tidak ada, maka akan muncul atau print tulisan data tidak ditemukan atau belum lengkap Bapak. Jadi ketika saya memilih opsi kembali, lalu saya masuk ke dalam mana customer dan memilih nomor 5, yaitu untuk melihat data pembelian customer. Nah, saya masukkan nomor KTP acak Bapak, yaitu 111 hingga beberapa, lalu saya klik enter, lalu akan muncul data tidak ditemukan atau belum lengkap. Jadi ketika data tersebut tidak ada di dalam program yang saya simpan atau data yang saya simpan di dalam program itu, maka akan muncul tulisan data tidak ditemukan atau belum lengkap Bapak. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan menu Bapak, yaitu menu di awal ini Bapak, sistem pengelolaan data, di mana saya menggunakan ini Bapak. Nah, saya menggunakan 3 file Bapak. Jadi yang pertama adalah fungsi dari customer PY atau customer Python yang berisi fungsi-fungsi dari customer yang akan dijalankan. Lalu ada pembelian.python yang dimana berisi fungsi-fungsi dari pembelian tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah menu Bapak, yang dimana menu ini digunakan untuk memanggil fungsi dari customer.python dan pembelian.python Bapak. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan titik menu ini Bapak. Baik Bapak, izin untuk melanjutkan. Saya akan melanjutkan di program ketiga saya yang bernama menu Python, di mana program menu ini adalah program yang berisi untuk memanggil fungsi dari pembelian.python ini dan fungsi customer.python ini Bapak. Jadi program menu ini, menu .python ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di sini atau mengeksekusi fungsi-fungsi yang ada di dalam pembelian ini, pembelian.python dan customer.python Bapak, dimana semua fungsi yang ada di sini dipanggil atau dieksekusi melalui satu program yaitu atau satu file yaitu menu.python ini Bapak. Baik Bapak, akan saya lanjutkan di menu.py ini. Yang pertama adalah di sini ada from customer import. Nah, dari customer atau dari file customer yang diimport atau dimasukkan atau dipanggil adalah input customer, input data customer, tampilkan data customer, fungsi tampilkan. Nah, ini itu sama Bapak seperti fungsi atau variabel sini. Nah, di sini memanggil input customer, yaitu input underscore customer ini Bapak. Jadi fungsi input customer ini, dalam fungsi ini semua ini dipanggil ke dalam ini Bapak, ke dalam menu PY ini Bapak. Lalu ada tampilkan customer, yaitu fungsi variabel ini di dalamnya fungsinya itu dipanggil ke dalam menu PY ini Bapak. Lalu ada hapus titik customer.
Nah, di sini sama semua Bapak namanya Bapak, dikarenakan ketika saya memanggil namanya harus sama agar tidak terjadi error dan tidak terjadi sebuah kesalahan pada program Bapak. Lalu ada tampilkan pembelian customer Bapak, namanya sama Pak. Jadi ketika saya ubah di sini Bapak, misal saya tambahkan 2 Bapak. Nah, di sini saya run, maka program akan menampilkan error seperti ini Bapak, dikarenakan satu saja error ini, maka program ini tidak akan berjalan Bapak sebagaimana mestinya. Di sini akan tampilkan pembelian customer tanda tanya. Did you mean tampilkan pembelian customer? Nah, apakah maksud Anda itu tampilkan pembelian customer? Nah, sesuai dengan variabel yang ada di customer ini Bapak, yaitu tampilkan pembelian customer ini. Nah, jadi di sini namanya harus sama Bapak, sehingga ketika dipanggil filenya tidak akan error. Jadi ketika saya save dan saya run kembali, maka akan berjalan normal seperti sedia kala Bapak. Lalu ada from pembelian import. Lalu hal atau fungsi yang diambil dari pembelian yaitu adalah input garis bawah pembelian dan tampilkan garis bawah pembelian Bapak. Nah, ini sama seperti dua ini Bapak. Ada input pembelian, input garis bawah pembelian, dan tampilkan garis bawah pembelian Bapak. Sehingga ini tidak membedakan dengan customer yang tadi Bapak. Ini sama Bapak ketika menginput data. Lalu selanjutnya adalah dev menu customer. Di sini berisi menu-menu customer Bapak. Nah, di sini berisi menu-menu customer ya, di mana while true menggunakan peruntukan while, sehingga ketika saya ingin mengulang untuk memilih kembali, maka program ini atau menu ini akan muncul Bapak, menu customer ini Bapak. Nah, while true menu customer, ketika saya mengklik menu customer ini, maka akan muncul menu customer Bapak. Menu customer ada print menu customer yang dimana ini ada opsi awal menu customer judulnya, lalu ada print 1 tambah data customer, yaitu tambah data customer di sini Bapak. Lalu ada 2 lihat semua customer, ada lihat semua customer di sini Bapak. Lalu ada 3 hapus data customer, ada 3 hapus data customer di sini Bapak. Dan cari customer berdasarkan nomor KTP, ada di pilihan nomor 4, serta ada lihat pembelian customer di nomor 5. Lalu ada opsi yang terakhir yaitu nomor 0, yaitu kembali Bapak. Pilih input, pilih opsi. Nah, di sini saya menginput atau memasukkan angka untuk memilih antara 1 sampai 0 ini Bapak, 1 sampai 5 atau 0 ini Bapak. Jadi di sini ketika saya ingin memilih opsi ini, saya menggunakan fungsi input Bapak. Sehingga ketika saya menginput di dalam variabel ini, input ketika saya memasukkan misal nomor angka 1 Bapak, saya masukkan nomor 1, maka nomor 1 ini akan masuk ke variabel pilih Bapak, sehingga akan berlanjut ke dalam fungsi di bawahnya Bapak, yaitu if else, yaitu ketika if pilih nomor 1, maka dia akan menjalankan fungsi input customer Bapak. Fungsi input customer itu tadi ada di sini Bapak. Nah, ketika saya memilih nomor 1, maka dia akan menjalankan fungsi dari input customer Bapak, yang dimana ini adalah fungsinya Bapak. Nah, fungsinya ini berdasarkan tambah data tadi ya Bapak ya, tambah data customer. Nah, tapi jika saya tidak memilih nomor 1, melainkan atau else if saya memilih nomor 2, maka akan menampilkan customer Bapak, yaitu akan menjalankan fungsi dari tampilkan underscore atau garis bawah customer ini Bapak, yang dimana memunculkan semua fungsi yang ada di dalam sini. Tapi jika saya tidak memilih nomor 2 namun memilih nomor 3, maka saya akan menjalankan fungsi hapus titik customer Bapak, yaitu fungsi di dalam sini Bapak, fungsi hapus titik customer. Sehingga ketika saya memilih nomor 3, maka saya akan menjalankan fungsi ini, yaitu ya seperti tadi Bapak, memasukkan KTP, target KTP, lalu akan dipilih berdasarkan nomor KTP-nya dan langsung akan dihapus atau dibuat ulang. Lalu jika saya tidak memilih nomor 3, maka saya akan memilih nomor 4, yang dimana ini adalah pilihan cari underscore customer Bapak, yaitu fungsi atau dalamnya adalah wadah dari cari garis bawah customer, dimana berisi fungsi untuk mencari sebuah identitas customer Bapak. Fungsi-fungsinya di sini Bapak, dan menampilkan data-data dari customer tersebut. Lalu ada elif else if pilihan kelima Bapak, yang dimana ini adalah tampilkan pembelian customer Bapak. Jadi
di pilihan nomor 5 ini saya akan menampilkan pembelian dan customer yang menjadi satu data Bapak, seperti yang saya contohkan tadi Bapak, di mana data-data tersebut akan menjadi satu kesatuan yang utuh Bapak dan lengkap agar memudahkan untuk mensortir atau menampung datanya Bapak. Di sini seperti ini Bapak, datanya agar lengkap Bapak, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak di awal tentang customer Bapak, customer.python Bapak. Lalu selanjutnya adalah else pilih 0. Ketika saya memilih 0 sebagai pilihan, maka di sini saya akan membreak Bapak atau memberhentikan. Di sini saya akan contohkan hasil Bapak dari nomor 1 sampai 0 Bapak. Nah, ketika saya memilih nomor 1, maka fungsi dari input customer yang ada di dalam pembelian PY ini, dalam input customer ini akan dijalankan Bapak, yaitu adalah tambah data. Nah, di sini adalah tambah data, di mana saya menambahkan data seperti biasa. Nah, sama seperti fungsi ini Bapak, input customer, di mana saya menginputkan nomor KTP, menginputkan nama, menginputkan alamat, dan menginputkan jenis kelamin. Dan di akhir saya akan memilih untuk mengonfirmasi apakah data ini ingin disimak atau tidak Bapak. Jika saya memilih yes, maka data tersebut berhasil disimpan Bapak, sama Bapak seperti fungsi-fungsi di sini. Lalu saya akan lanjut ke pilihan nomor 2 Bapak, yaitu tampilkan customer Bapak. Ketika saya ingin memilih nomor 2, yaitu tampilkan customer, maka data-data tersebut akan ditampilkan berdasarkan fungsi yang ada di customer.python ini Bapak, yang mana adalah dalam dev tampilkan customer ini Bapak, yaitu nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Sama seperti ini Bapak, nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Data di bawahnya itu berasal dari ini Bapak, data 0, data 1, data 2, dan data 3 Bapak, yang saya masukkan ke dalam inputan nomor KTP dan seterusnya, data seterusnya Bapak. Lalu di pilihan nomor 3 itu ada hapus data customer Bapak, di mana di nomor 3 ini akan menjalankan fungsi dari hapus customer Bapak di customer.python saya Bapak. Jadi fungsi sini akan menjalankan hapus. Nah, di sini masukkan nomor KTP yang ingin dihapus Bapak sesuai dengan ini. Target KTP input akan muncul, masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Ketika saya ingin menghapus nomor KTP, semisal nomor KTP yang ini Bapak satunya 5 kali, saya hapus, maka data berhasil dihapus. Ketika saya mengklik tampilkan data, maka data tersebut akan hilang Bapak. Hal ini menunjukkan bahwa data di sini dengan fungsi dari customer Python ini sangat bersinggungan Bapak, sehingga sangat berhubungan. Nah, selanjutnya adalah opsi keempat Bapak, yaitu adalah cari customer berdasarkan nomor KTP, yaitu untuk menjalankan fungsi yang ada di dalam sini Bapak. Ketika saya jalankan, maka saya akan disuruh memasukkan KTP nomor yang dicari, masukkan nomor KTP yang dicari, yaitu berdasarkan variabel cari KTP ini Bapak. Jadi ketika saya memasukkan, maka ketika saya memasukkan nomor KTP yang dicari, nomor KTP ini akan diinput atau dimasukkan lagi ke dalam cari underscore KTP ini Bapak. Semisal saya ingin mencari nomor ini, nah akan muncul Bapak data-datanya, yang dimana berisi nomor KTP 111 dengan datanya Rehan, data namanya Rehan, lalu datanya Surabaya dan pria. Hal ini cocok Bapak dengan yang ada di fungsi ini, yaitu data 1 itu berdasarkan nomor KTP, data 0 berdasarkan nomor KTP, data 1 berdasarkan nama, data 2 berdasarkan alamat, dan data 3 berdasarkan jenis kelamin. Lalu hal ini dikembalikan sehingga akan muncul di dalam program Python ini Bapak. Lalu pilihan yang kelima adalah tampilkan pembelian Bapak. Nah, di fungsi nomor 5 ini, yaitu ini tampilkan pembelian customer, itu menggabungkan dua variabel Bapak, atau menggabungkan dua fungsi program, di mana fungsi customer atau data dari customer dan data dari pembelian Python ini digabung menjadi satu Bapak, sehingga akan menjadi data yang lengkap dan valid Bapak. Ketika saya memasukkan data nomor 1 ini, nah data ini akan muncul Bapak, data dari nomor KTP 111, yaitu data ini lengkap sesuai dengan fungsi di sini Bapak, sehingga else if di sini menandakan bahwa menu-menu di sini sangat berhubungan dengan hal yang ada di sini. Tidak lepas dari itu,
ini berdasarkan juga dengan from customer import ini Bapak, sehingga ketika saya ingin memasukkan nama sini untuk menjalankan fungsinya melalui program yang berbeda atau file yang berbeda, maka saya perlu from customer import ini Bapak, sehingga file-file fungsi-fungsi tersebut yang berada di file lain seperti pembelian PY, pembelian Python, dan customer Python ini dapat dijalankan Bapak. Lalu yang selanjutnya adalah menu pembelian Bapak. Nah, di sini ketika saya tadi membahas menu customer, di sini ada menu pembelian Bapak, yaitu untuk menjalankan fungsi dari pembelian titik Python Bapak. Dimana ketika saya mengklik nomor 2, maka akan muncul menu pembelian Bapak. Dev menu pembelian while true menggunakan perulangan kembali. Nah, perulangan yang dimaksud sini adalah ketika saya setelah memilih, maka data tersebut akan mengirim menu yang berulang Bapak, sehingga saya bisa memilih nomor berikutnya secara cermat Bapak. Memilih nomor berikutnya secara benar. Nah, di sini saya memilih nomor 2, yaitu menu pembelian, yang dimana ini akan menjalankan fungsi dari file pembelian titik Python saya Bapak. Dimana ini adalah file di sini Bapak. Nah, ketika saya memilih nomor ini, maka sama seperti yang awal tadi, ada di sini while true perulangan dari menu pembelian sendiri, yaitu print 1 tambah data pembelian. Ada di sini tambah data pembelian. Lalu print yang kedua adalah lihat semua pembelian. Ada yang kedua di sini lihat semua pembelian. Lalu yang ketiga adalah kembali atau 0 kembali. Jadi ketika saya mengklik 0, maka saya akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu sistem pengelolaan data atau main menu dari menu titik Python saya Bapak. Di sini ada if pilih sama dengan 1. Ketika saya memilih pilihan nomor 1, maka saya akan menambahkan atau menjalankan fungsi dari input pembelian ini Bapak. Sehingga ketika saya menjalankan nomor 1, pilihan nomor 1, maka akan muncul nomor KTP Bapak yang diinputkan Bapak, sama seperti di customer tadi Bapak. Di sini disuruh menginputkan KTP, merek, tipe, tahun, dan harga Bapak. Jadi ketika saya menginputkan nomor KTP misal 111 yang baru Bapak, nomor mereknya Yamaha, lalu tipenya tipe R15, lalu tahunnya 2014. Nah, harganya 23 juta Bapak. Nah, di sini sama Bapak ada input nomor KTP 1111, ada input merek yaitu Yamaha, ada input tipe yaitu tahun, ada input tipe yang dimana tipe dari kendaraan, lalu ada input tahun Bapak yang dimana itu adalah tahun dari kendaraan tersebut Bapak. Lalu ada harga untuk harganya Bapak, dan terakhir ada simpan data untuk input data ini disimpan atau tidak Bapak, untuk memilih Y atau N Bapak, yes atau no. Nah, di sini ketika saya memilih Y, maka akan menjalankan fungsi dari open pembelian txt Bapak, yang dimana saya sudah jelaskan tadi di pembelian titik Python Bapak. Nah, tapi ketika saya klik no, maka dia akan data disimpan, dan ini adalah fungsi dari while true-nya Bapak, yaitu menu akan terulang kembali ketika salah satu opsi ini sudah dipilih atau sudah dijalankan Bapak. Nah, sehingga saya bisa memilih opsi selanjutnya mau kemana Bapak. Ketika saya pilih nomor 2, yaitu if pilih 1, maka akan menjalankan input pembelian Bapak. Tapi ketika saya tidak memilih nomor 1, melainkan nomor 2, pilih nomor 2, tampilkan pembelian, yaitu otomatis menjalankan fungsi tampilkan pembelian Bapak. Dimana ketika saya menginputkan nomor 2, maka akan muncul tampilkan pembelian di sini Bapak. Nah, akan menjalankan fungsi dari tampilkan pembelian di sini Bapak. Semua fungsi ini akan tampilkan sini, mulai dari kecocokannya nomor KTP, merek, lalu ada tipe di sini, lalu ada harga, tahun dan harga. Lalu di sini di bawahnya ada data ini Bapak, data yang ditampilkan sini Bapak. Nah, data 0, data 1, data 2, data sampai data 4 Bapak, yaitu ini data 0, data 1, data 2, data 3, dan data 4 Bapak. Nah, ketika sudah selesai Bapak, maka akan saya lanjutkan ke dalam dev main, yaitu pilihan. Oh ya, ketika saya tidak memilih antara 1, 2, dan 0 ini Bapak, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid ya Bapak. Ketika saya memilih nomor 3 misalnya, akan muncul tulisan pilihan tidak valid ya Pak, atau peringatan atau notifikasi berupa peringatan pilihan tidak valid. Lalu yang terakhir adalah dev main while true. Nah,
di sini adalah menu utama dari menu titik Python saya Bapak, atau file dari menu titik Python ini Bapak. Jadi ketika saya klik kembali, maka dia akan berubah menjadi sistem pengolahan data Bapak. Nah, ini adalah menu utama saya Bapak, menu paling awal dari program saya Bapak, dimana berisi menu customer dan menu pembelian Bapak, dan 0 keluar untuk keluar dari program ini Bapak. Nah, di sini ada sistem pengelolaan data, dimana sama seperti ini Bapak, ini hanya memprint judul saja Bapak. Lalu ada print 1 menu customer dan print 2 menu pembelian. Lalu yang terakhir adalah 0 keluar Bapak, sama seperti ini Bapak, menu customer atau menu pembelian dan keluar Bapak. Lalu ada pilih sama dengan input atau pilih menu Bapak. Nah, saya akan memilih menu di antara dua ini, customer dan pembelian. Ketika saya memilih nomor 1, yaitu if saya memilih nomor 1 menu customer, maka menu customer akan dijalankan Bapak, yang dimana menu customer ada di dalam sini Bapak. Jadi ketika saya memilih nomor 1 di dalam sistem pengelolaan data, saya akan menjalankan menu di dalam fungsi di dalam menu customer ini Bapak, yaitu di dalamnya lagi ada menu lagi Bapak, yang dimana akan dipanggil dari file pembelian Python ataupun customer titik Python yang saya tadi buat Bapak. Nah, di sini ketika saya pilih 2 yaitu menu pembelian, maka dia akan menjalankan menu pembelian Bapak, yang dimana juga sama akan memanggil fungsi dari file pembelian titik Python Bapak. Tapi jika saya pilih 0, maka dia akan memunculkan tulisan sampai jumpa Bapak, yaitu 0. Nah, program akan berakhir di sini Bapak dan akan selesai. Nah, di bawah ini ada if name main. Jalankan program ini sebagai menu main. Di sini main ada main Bapak. Nah, menu ini dijalankan untuk dipanggil, dan menu ini digunakan untuk memanggil dari fungsi pembelian PY, pembelian Python, dan customer titik Python Bapak. Jadi program ini tuh seperti pohon Bapak, pohon yang bercabang Bapak. Nah, ketika saya ingin memanggil program dari menu pembelian, ketika saya ingin menjalankan dari menu pembelian ini, maka dia akan memanggil fungsi dari input pembelian Bapak, atau tampilkan pembelian, yang dimana berada di file pembelian PY. Namun ketika saya ingin menjalankan dari customer, maka dia akan memanggil atau mengambil fungsi yang ada di dalam customer titik Python ini Bapak. Namun dari semua lingkup itu, mereka akan dibungkus lagi Bapak oleh namanya main menu ini Bapak, yaitu menu awal, dimana menu awal ini membungkus semua fungsi tadi, sehingga dia akan menjadi fungsi atau menu paling awal Bapak untuk memanggil menu lagi Bapak. Jadi ketika menu paling awal ini menjalankan perintah, maka dia akan memanggil menu lagi Bapak, di antara menu pembelian atau menu customer. Nah, ketika saya memilih menu customer, maka akan muncul menu lagi Bapak, yang dimana berisi fungsi-fungsi dari customer tersebut Bapak. Sehingga anggapan saya ini adalah seperti sebuah pohon Bapak, dimana bercabang fungsinya, namun tetap satu kesatuan Bapak, yaitu tetap terhubung satu sama lain. Nah, baik Bapak, sekian penjelasan dari saya untuk tugas UAS ini Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Pramatidya Raihan Ramadan Putra dengan NPI 14624000081 dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.